kita mau ibadah kembali bersama Tuhan Yesus dan bersama keluarga kita di rumah dan juga teman-teman kita di tempatnya masing-masing tentunya. Tunggu ya, nanti kita akan kembali beribadah bersama lagi di gereja kita. Oke, kita mau siap bangkit berdiri? Kak Silvi akan hitung 1, 2, 3. Kita siap berdiri. Oke? 1, 2, 3. Kita mau berdiri, kita mau nyanyi bersama. Happy ya ya ya. Oke, siap. Beribadah. Oke, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan begitu baik buat setiap kami di sini, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang boleh setia, yang selalu ada buat kami semua. Tuhan Yesus yang boleh berkati setiap anak-anak di rumah kami masing-masing, begitupun dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Tuhan, kalau sebentar kami bernyanyi dan mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dan baik. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya teman-teman, tadi kita sudah happy, kita sudah berdoa. Sekarang waktunya kita bernyanyi sebelum masuk firman. Kita mau bertumbuh dan berbuah seperti firman Tuhan yang disiramkan ke dalam hati kita. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di
Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan duduk dan benar dan baik ya. Silahkan kakak yang membawakan firman. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Hari ini Mas Ari akan membagikan firman Tuhan tentang Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Firman Tuhan akan dibacakan oleh teman kita, Tio. Silakan Tio. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 27 sampai 32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang dan menaati Dia." Ya, terima kasih Tio sudah membacakan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik kabarnya? Minggu lalu habis mengikuti perayaan Paskah kan? Siapa yang dapat door prize? Wah, banyak ya door prize-nya. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu sudah menyediakan door prize buat adik-adik. Ya, tadi Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32 menceritakan tentang Petrus dan beberapa rasul di hadapan mahkamah agama. Sebelumnya kita lihat yuk. Minggu lalu kita merayakan Paskah. Ada yang tahu apakah Paskah itu? Ya betul, Paskah itu adalah waktu di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang sebelumnya sudah mati di kayu salib, kuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Kalian ingat nggak waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani bersama 3 orang muridnya, kemudian Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar, kemudian ke hadapan Pontius Pilatus, dan akhirnya dibawa ke Bukit Golgota. Ketika di rumah imam besar itu, Petrus menyangkal 3 kali kalau dia sudah mengenal Tuhan Yesus. Ada hamba imam besar, ada perempuan yang ada di situ, ada lagi orang yang ada di situ mengenali kalau Petrus biasanya ada bersama Tuhan Yesus. Tapi saat itu Petrus bilang, "Enggak, aku nggak mengenal Tuhan Yesus," karena dia ketakutan. Kalau dia bilang dia mengenal Tuhan Yesus, maka kemungkinan dia juga akan ditangkap dan dicambuk seperti Tuhan Yesus. Maka dia bilang, "Enggak, aku nggak mengenal Tuhan Yesus." Nah kemudian Tuhan Yesus bangkit, ya kan? Tuhan Yesus bangkit, kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada kepada Maria, ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Maria yang lainnya. Di hari pertama minggu itu, kemudian Yesus menampakkan muridnya kepada 11 orang muridnya yang mengunci diri mereka dalam sebuah rumah karena ketakutan. Kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas dan muridnya yang berjalan menuju Emmaus, dan menampakkan diri juga kepada Petrus dan beberapa rasul di Danau Tiberias. Nah, ketika di danau itu, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihiku?"
Jawab Petrus, "Ya Tuhan." Dan Tuhan Yesus bilang, "Gembalakanlah domba-domba." Tuhan Yesus bertanya seperti itu sampai 3 kali. Petrus agak sedih. Kenapa? Karena ditanya lagi dan Petrus mengingat tentang penyangkalannya di beberapa malam sebelumnya. Tapi Tuhan Yesus menguatkan Petrus dan Petrus ditugasi untuk mengembalakan domba-dombanya. Kemudian Yesus terangkat ke surga yang akan kita peringati pada tanggal 26 Mei nanti, dan 10 hari kemudian hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun di Yerusalem dan membuat orang-orang yang ada di sana dipenuhi oleh Roh Kudus. Demikian juga Petrus. Saat itu dia berani berkhotbah menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga untuk menyelamatkan manusia. Mendengar khotbah Petrus itu ada 3.000 orang yang berkhotbah, dan dari 3.000 orang itu terus bertambah jumlahnya hari demi hari sehingga makin banyak orang-orang yang percaya dan mengikut Kristus. Hal ini membuat orang Yahudi iri hati dan resah karena makin banyak orang yang percaya akan ajaran baru yang disampaikan oleh Petrus dan para rasulnya, sehingga mereka menangkap Petrus dan para rasulnya ini ke dalam penjara. Tetapi kalian bisa lihat di Kisah 5 ayat 19, ada seorang malaikat Tuhan yang malam hari membebaskan mereka, dan ketika dibebaskan, kepala penjara, para pengawal penjara, pintu penjara tidak terbuka sedikit pun. Mereka tidak menyadari kalau Petrus dan para rasulnya sudah nggak ada di penjara. Kemudian akhirnya mereka ditangkap lagi, dibawa ke Mahkamah Agama. Nah, di Mahkamah Agama mereka diminta untuk tidak lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Tetapi yang dilakukan oleh Petrus adalah dia tetap berani bersaksi, dia tetap menyatakan imannya dan berkata bahwa Allah telah membangkitkan Yesus, dan Yesus sekarang ada di sebelah kanan Allah untuk mengampuni dosa manusia. Dan Rasul Petrus dan para rasul lainnya adalah saksi untuk menyatakan kebenaran ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari saat ini? Mari kita belajar dari Petrus yang awalnya penakut ketika Yesus ditangkap, tetapi kemudian karena Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Petrus menjadi orang yang berani. Petrus menjadi sokoguru jemaat. Sokoguru itu pemimpin jemaat mula-mula saat itu. Dan walaupun dia dipenjara karena Yesus, dia tetap berani mengakui imannya bahwa dia adalah pengikut Kristus. Bahkan ada berita yang menulis bahwa Petrus merasa dirinya tidak layak disalibkan sama seperti Tuhan Yesus. Jadi ketika dia mati, dia meminta disalibkan terbalik karena dia tidak layak menjadi seperti kematian Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Mungkin saat ini adik-adik diejek karena orang Kristen, dia nggak punya teman karena berbeda dengan teman-teman yang lain, dijauhi, nggak diajak main karena berbeda dengan mereka. Tapi satu hal seperti Petrus yang tetap berani menyatakan imannya bahwa dia adalah pengikut Kristus, yang percaya bahwa Kristus sudah bangkit, sudah mati, bangkit dan naik ke surga untuk orang-orang yang percaya bagi dia. Dan mari kita tetap menyatakan iman kita, apapun yang terjadi, kita tetap berani menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Mari kita tetap pegang Tuhan Yesus dimanapun, dalam kondisi apapun, dan sampai kapanpun. Amin. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, kita mau berikan persembahan. Silakan scan kode QR code yang ada di layar, dan kita bisa juga memberikan yang terbaik melalui tunai. Kalau papa mama Oke, kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Yuk, bangkit berdiri lagi. Siap. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Oke, teman-teman, semangat. Karena kita sudah diberkati Tuhan. Dengan kasih Tuhan buat kita semua. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Teman-teman, kita mau melakukan aktivitas. Siapkan semua, nanti perlengkapannya akan diberitahukan di slide berikut. Tunggu. Halo teman-teman, kita mau buat aktivitas. Nah, seperti ini. Kita mau tulis nanti number 1 is God, and dikasih kaki Jesus with us. Oke. Nanti teman-teman akan mendapatkan pola seperti ini yang ada tangannya, gambar tangan, dan juga ada gambar sendal yang ada kakinya, bertuliskan Jesus walk with us. Kita juga siapkan krayon atau pensil warna, ada lem, ada spidol, ada tali. Ini aku pakai benang wol. Ada juga pensil bila dibutuhkan untuk menggambar sendiri. Mungkin teman-teman mau gambar sendiri sendalnya sama kakinya. Nah, ada penghapus, ada juga gunting. Mari kita lakukan aktivitas kita. Siapkan draft yang sudah ada di teman-teman dari papa mama mungkin, atau kalian bisa print sendiri yang sudah dibagikan oleh komisi anak. Ya, kita hitamkan dulu setiap pinggir polanya ya. Hati-hati ya teman-teman. Teman-teman pasti berhasil melakukan yang terbaik. Tulisan Jesus-nya bisa kita warnain, tinggal kita pilih warna yang kalian suka. Sini aku pakai orange.
Jesus. Karena aku adanya krayon, aku pakai krayon. Lebih rapi lagi sih sebenarnya pakai spidol teman-teman. Ya teman-teman punya, atau pensil warna. Walk with us berarti berjalan bersama kita. Kita mewarnai juga salib dan hatinya ya. Di sini hatinya saya kasih warna merah. Salibnya saya kasih warna biru. Oke, sekarang untuk tangannya. Nah, kita kasih lingkaran dulu. Lalu ditulis nomor 1, number 1. Nah, tangannya bisa diwarnain sesuai warna kulit. Tapi juga terserah teman-teman, warna yang cerah ceria juga boleh. Oke, kalau sudah diwarnain, lanjut kita mau gunting. Teman-teman bisa lakukan yang rapi ya. Buat adik-adik balita bisa minta tolong papa mama, tapi belajar gunting sendiri lebih bagus. Oke, sudah satu sendalnya, kakinya. Nanti teman-teman boleh tempel di belakangnya menggunakan kertas yang keras seperti karton, seperti kertas buffalo, atau bahan lainnya di sekitar teman-teman yang bisa dipergunakan untuk alas belakangnya. Oke, sudah potong. Karena Mbak Silvi di sini nggak ada kertas kerasnya, jadi Mbak Silvi talinya Mbak Silvi tempelkan dulu kertas yang ada di belakang untuk menyambungkan tali. Teman-teman juga bisa, seandainya tidak ada kertas keras, pakai isolasi yang langsung ditempelkan ke kainnya. Tali benang wol atau pita atau tali rapia untuk menyambungkan antara sendal dan tangan, yang menunjukkan bahwa Tuhan nomor 1. Ya, kita tempel di sini. Agak diberi jarak antara tangan dan sendalnya. Kenapa harus ada tali? Karena kita mengikuti Yesus, Tuhan kita. Oke, sudah jadi. Teman-teman selamat mencoba. Tuhan berkati.